Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Wendari dari Prodi Informatika dengan NPM 20122005. Dalam video ini, saya akan membahas tentang makna syar'i, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Ini adalah ketentuan atau aturan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah syar'i memiliki cakupan yang sangat luas, bisa berkaitan dengan ibadah, keyakinan atau akidah, bahkan muamalah hingga akhlak. Dalam berpakaian, misalnya, syar'i menggambarkan gaya busana muslimah yang tertutup, yakni mengenakan pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh dan hijab yang menutupi dada. Syar'i atau syariah dalam arti sempit berkaitan dengan fikih, di mana salah satu aspeknya adalah ibadah. Menurut Abu Aminah, ada 3 perbedaan antara syar'i dan fikih. Yang pertama, syariah merupakan hukum yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara fikih adalah disimpulkan dari syariah dalam merespon situasi-situasi tertentu. Yang kedua, syariah itu pasti dan tidak berubah. Sementara fikih berubah sesuai situasi atau kondisi di mana aturan tersebut diterapkan. Yang ketiga, hukum syariah bersifat umum, meletakkan prinsip-prinsip dasar. Sebaliknya, hukum fikih cenderung spesifik, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar syariah bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Walaupun sesungguhnya makna syariah dan fikih memiliki perbedaan, namun keduanya diterjemahkan secara umum sebagai hukum Islam. Sebagai muslim yang taat, tentu saja kita harus menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Karena setiap tindakan manusia sudah diatur dalam sistem yang disebut syar'i. Hal-hal yang berhubungan dengan syar'i kemudian terangkum dalam hukum syar'i. Bagaimana pembagian hukumnya dalam Islam? Hukum syar'i terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Hukum taklifi adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada wajib, di mana hukum yang menuntut agar seseorang melakukan sesuatu. Jika ia melakukannya, ia akan mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan dosa ataupun siksa. Yang kedua ada mandub atau sunnah, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakannya berhak mendapatkan pahala, namun orang yang meninggalkannya pun tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga ada haram, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara, di mana orang yang melakukan hal yang haram, dia akan mendapatkan ganjaran berupa dosa ataupun siksa. Namun, orang yang meninggalkannya dia akan memperoleh pahala. Kemudian ada makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu larangan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, sehingga orang yang melakukannya pun tidak akan mendapatkan dosa. Yang terakhir kemudian ada mubah, di mana suatu pelaksanaannya diserahkan kepada mukallaf, antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Namun, muslim yang melakukan atau mengerjakannya pun tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala.
Kemudian ada hukum yang kedua, yaitu hukum wad'i, di mana hukum wad'i ini adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum wad'i mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sebab, yaitu sesuatu yang jelas dan nyata, dan dijadikan sebagai pertanda adanya hukum dan tidak adanya hukum. Contohnya yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, ada syarat, yaitu sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sebagai contoh, wudu sebagai syarat sah salat. Yang terakhir ada mani, yaitu sesuatu yang jelas, tampak, dan terukur, di mana keberadaannya tidak menunjukkan adanya hukum. Misalnya, haid bagi kaum perempuan yang menunjukkan tidak adanya kewajiban sholat. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai makna syar'i. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.